Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala man istahaq. Qala al-musannifu rahimahullahu taala fi kitabih Tanbirul Qulub sahifah 424 ila 425. Wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Kiai Mustonef menyebutkan tentang hanjakal atau penyesalan atau kegetunan orang-orang yang menunda-nunda taubat, sehingga kelak jeritan-jeritan ahlun nar ini karena memang dulu diberikan kesempatan tapi menyia-nyiakan kesempatan itu. Kemudian Ibrahim bin Adham menganalogikan kalbu seorang mukmin ini laksana sebuah mir'ah. Jika memang kalbunya bersih, berarti seperti kaca yang bersih. Kaca yang bersih, jika datang sesuatu akan terlihat di dalamnya. Begitu juga kalbu yang bersih, setan datang dengan berbagai tipu dayakan. Dia tahu, dia bisa memprediksi ini adalah tipuan setan belaka. Tapi jika sang pemilik kalbu ini melakukan dosa, maka dosa itu akan menjadi nuktah, titik hitam di dalam kalbunya, laksana titik hitam yang menutupi kaca itu. Jika dosanya besar, maka nuktahnya besar. Begitu juga sebaliknya jika dosanya kecil, nuktahnya kecil. Jika terus-menerus berbuat dosa dan tidak dipertaubati, maka nuktah-nuktah atau titik hitam itu akan bertumbuk tundung, akan double-double menutupi kalbu yang laksana sebuah kaca, yang jika memang kaca semuanya tertutup oleh titik hitam, maka tidak akan bisa mendeteksi apa yang ada di depannya, bahkan tidak bisa memancarkan cahaya balik. Di kesempatan ini Mbah Musonef menyebutkan tentang tanda-tanda pertobatan itu diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatu qabli taubati tadhuru fi samaniyati asya. Adapun tanda-tanda taubat diterima itu akan muncul di 8 hal. Al-awalu ayakhafa fi amri lisanihi fayamna'uhu minal kadhibi wal ghibati wa fudulil kalam. Yang pertama, bahwa pertobatan itu akan diterima akan muncul di dalam lisannya. Lisan dari sang pemilik taubat yang diterima, maka ia akan takut untuk melakukan hibah, melakukan kadzab, melakukan dusta, penguncingan, wafudul kalam, dan ucapan-ucapan yang layak nih, yang tidak berfaedah. Urat-urat yang menyalurkan kepada dusta, yang menyalurkan kepada hibah, ini dengan pertaubatan yang diterima akan terputus, sehingga ia kaku untuk berbicara bohong, sehingga ia setruk untuk berbicara mengguncing, apalagi fudulul kalam, ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Tinggal kita koreksi masing-masing, apakah sampai hari ini rasanya berat bagi kita untuk berdusta, atau sebaliknya berdusta sebagai wiridan sehari-hari. Begitu juga dengan hibah, rasanya lambe kalau untuk hibah ini laksana makan batu yang keras, atau justru seperti makan sate yang terus-menerus mengunyahnya. Begitu juga dengan fudulul kalam, kalam yang tidak berfaedah, dijauhinya. Kalau hibah sudah merasa berat, kadzib pun ia tidak laksanakan, kemudian tidak berucap dengan ucapan yang tidak bermakna, maka wayaj'aluhu mazhulan bidzikrillahi wa tilawatil Qur'an. Maka lisan ini yang positif, yang bergerak bagian urat-urat saraf bagian kanan, yaitu aura positif, maka lisannya sibuk dengan bidzikrillah, dengan kalimat-kalimat yang mengingat Allah. Sultanu dzikri Allah, Allah, Allah. Afdhalu dzikri la ilaha illallah, atau tasbih, tahmid, takbir, dan kalimat-kalimat yang lain. Wa tilawatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Rasanya untuk membaca Al-Qur'an ini lisan yang mencerminkan hati yang
taubatnya diterima ini akan welcome, ya, tidak berat, akan mudah. Asani ayakofa fi amri batnihi fala yudkhilu batnahu ila halalan walau qalilan. Yang kedua, bahwa pertobatan yang diterima ini akan muncul di dalam masalah perutnya sebagai produksi energi. Maka ia tidak akan pernah memasukkan ke dalam perutnya kecuali yang halal, walaupun itu hanya terbatas. Dia mampu untuk mengendalikan sesuatu yang haram walaupun di depannya, walaupun nikmatnya 10 kali lipat bahkan 1000 kali lipat pun dia mampu untuk menahan itu. Karena dorongan-dorongan dari tobat yang diterima ini tidak ada nafsu untuk memasukkan makanan-makanan yang lezat tapi yang berstatus tidak halal. Asalisu ayakofa fi amri basorihi fala yamduru ilal harami wala ilad dunya bingaini rohbah. Kemudian ciri yang ketiga muncul di dalam penglihatannya. Fala yamduru ilal haram, matanya susah untuk memandang yang haram, ngantuk, panas, bahkan seperti kenang belek. Wala ilad dunya, dan juga tidak mau memandang dunia dengan bi'aini rohbah, dengan memandang hubud dunia. Sebab dari pandangan itulah dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati, dari mulai memandang dunia kemudian hatinya timbul rasa cinta. Dari hati inilah ala inna fil jasadik mudghah idza soluhat soluhakul jasad. Dari hati ini akan menjadi remote pergerakan untuk menggerakkan otaknya bagaimana cara untuk bisa menguasai dunia. Kemudian tangannya diperintah untuk bergerak untuk mengambil dunia. Kakinya diperintahkan untuk melangkah dalam rangkaian menggapai dunia ini. Karena pandangannya awal ia memandang dengan memandang rohbah. Wa inna ma yakunu nadruhu ala wajil ngibroh. Kalaupun ia memandang dunia, ini dipandang sebagai ibroh, sebagai suri toladan, sebagai pelajaran yang penting. Dunia hanya untuk di dunia, tidak pernah dibawa ke alam kubur, tidak pernah dibawa ke alam akhirat. Kalau dunia itu digunakan untuk kepentingan dunia, nah, agar dunia ini bisa dibawa ke alam lain, maka harus digunakan melalui metode-metode yang metode ini akan digunakan di alam lain, melalui wakaf, melalui infak, melalui sodako, melalui sosial yang tinggi. Maka dunia yang semacam ini pasti akan dibawanya sebagai bekal, sebagai sarana kehidupan yang mewah kelak setelah kehidupan hidup, setelah kehidupan di kehidupan ini, kehidupan kedua. Arabingu ayakhofa fi amriyadihi falayamudhuha ilal haram. Kemudian nampak di tangannya, maka tangan itu tidak akan memanjangkan atau menggerakkan sesuatu kepada sesuatu yang haram. Tangan ini tidak akan pernah menyentuh kepada wanita yang bukan mahramnya. Begitu juga tangan wanita tidak akan menyentuh kepada laki yang bukan mahramnya. Tidak mau mengambil yang bukan miliknya. Tidak akan menyakiti kepada orang yang tidak haknya. Tidak akan pernah memukul dan lain-lain. Wa innama yamudhu ila ma fi ta'ah. Pergerakan tangan ini berkah kepada pergerakan yang bernilai ibadah. Al-khamisu ayakhufa fi amri qadamaihi fala yamsi bihima fi ma'siyatillahi wa inama yamsi bihima fi ta'atillah. Begitu juga pergerakan kakinya serasi dengan pergerakan tangannya. Kalau tangan tidak mau mengambil kepada sesuatu yang bukan haknya, maka kaki ini pun langkahnya berat sekali untuk melangkahkan kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka langkah-langkahnya dari pertobatan yang diterima akan menjadi langkah kebaikan, bahkan menaikkan derajatnya, bahkan menghapuskan dosa-dosanya. As-sadisu ayakhufa fi amri qalbihi fayukhriju bihi al-adawata wal baghdha'a wa hasadal ikhwan. Kemudian yang keenam, ciri daripada pertobatan yang diterima, yaitu nampak pada hatinya, pada perasaannya, sehingga di dalam hatinya dengan pertobatan yang diterima ini akan mengeluarkan permusuhan,
Siapapun tidak akan pernah dianggap musuh. Tidak terpikir di dalam hatinya mereka daya agar orang lain celaka, agar orang lain hina, agar orang lain hancur. Tidak. Wal badua, bahkan tidak ada rasa kebencian. Kalaulah sesuatu yang ia lakukan membuat orang lain benci, tapi pada dirinya dia meyakini bahwa itu adalah merupakan settingan Allah untuk menegurnya, maka dijadikan sebuah pelajaran. Diterima ini adalah kehendak Allah. Wa hasadal ikhwan, tidak dengki kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada pamannya, kepada bibinya, kepada saudaranya, seayah, seibu, saudaranya, sekakek, saudaranya, se-RT, saudaranya, se-RW, saudaranya sekampung, saudaranya fillah, saudara sebangsa, setanah air. Tidak ada rasa hasad itu. Wa yudkhilu fi an-nasihata wa sufqatal muslimin. Kalau sudah tidak ada permusuhan, kalau sudah tidak ada ghadab, kemarah-marahan, kalau sudah tidak ada kedengkian, maka hati itu akan mudah menerima nasihat, akan dipenuhi dengan rahmah kasih sayang sesama muslim. Asabima yakhafa fi amri sam'i fala yasma'u ilal haq. Kemudian yang ketujuh akan muncul dalam pendengarannya. Pendengarannya ini akan senang mendengarkan sesuatu kebaikan. Akan indah rasanya bila Al-Quran terdengar. Akan nyaman rasanya kalau ceramah, nasihat, tausiah yang masuk ke dalam telinganya. Justru sebaliknya, jika memang kemaksiatan yang didengarnya, lagu-lagu yang menjauhkan dirinya dari zat yang Sang Maha Penciptanya, akan terasa gaduh, akan terasa gendang ini terasa pecah, rasanya daun telinga akan sobek. Asaminu ayyufa fi amri tongati fayaj'aluha khalisatan liwajhilah. Yang terakhir, ciri pertobatan yang diterima akan nampak di dalam ibadah endingnya, di dalam ibadah isinya, bahwa ia melakukan ibadah semata-mata khalisatan liwajhilah, semata-mata karena Allah, karena tunduk ia seorang hamba atas perintah majikannya, karena tunduk seorang manusia atas Sang Penciptanya, karena mahabbah, cintanya, kecintaan yang mendorong dia untuk lebih dekat kepada Sang Maha Pengasih yang mewajibkan atau yang memerintahkan untuk mendekat dengan ibadahnya. Wa yajtanibu riya awan nifaq. Maka jika memang beribadah semata-mata difokuskan karena Allah, maka menjauh ibadah karena sahabat, ibadah karena istri, ibadah karena anak, ibadah karena atasan, karena bos, karena majikan, karena yang lain-lain, wanifaq. Dan tidak ada kepura-puraan. Ibadah yang ia ibadahkan, yang ia lakukan semata-mata murni karena Allah. Mudah-mudahan pertobatan kita di bulan Muharram yang maknanya adalah bulan pertobatan diterima sebagai taubatan nasuha, kemudian istighfar kita mengampuni segala dosa-dosanya, sehingga akan muncul 1, 2, 3 sampai 8 daripada karakter orang yang bertobat, sehingga endingnya ibadah kita adalah ibadah inti semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.